Memulai karirnya sebagai seorang content creator, tapi juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat. Tadinya berdua, sekarang sendiri. Lu tapi kalau di compare ya, nyaman waktu pas nyanyi berdua atau sendiri? Nggak bisa kayak gitu lagi karena kalau nyanyi berdua tuh enaknya nggak deg-degan sendiri gitu loh. Terus Oke. saling bantu aja, kalau dia part aku lupa part ini dia yang gitu Oh lah. bisa gitu ya? Bisa gitu lah. So, please welcome Bernadia Ripka. Halo. Oh, 2004 lahirnya ya. Yes. Wow. Sama gue beda berapa deh? 13 tahun. wow. That's okay. Dan saat ini usianya berarti 19. 19. Dan Bernadia baru saja merilis single Yes, mau rilis EP. EP. Yes. Oke. Apa sih rasanya menjadi definisi Gen Z musician sekarang? Emang iya ya Yes, definisi. you are. Ya nggak ngerasa apa-apa sih ya oke gitu. Ya nggak. Itu kan orang Apakah lu ngeplan gak sih untuk lu kayak gini? Ngeplan gak? enggak. Cuman Cuma membuat seneng. karya yang aku banget aja gitu. Oke. Berarti emang dari sononya nggak suka ditulisin lagu. Bukan nggak suka, cuman menghemat nggak sih? Aku bisa nulis sendiri. Ekonomi banget ya berarti Iya. memikirkan finansial. Oke. Tapi memang pernah ada pengalaman ditulisin lagu? Pernah. Seneng? Bukan seneng, biasa aja, cuman lebih ke nggak mewakili aku gitu. Nggak karena mewakili. secara cara gaya penulisan liriknya, secara nggak tahu ya progresinya gitu, kayak bukan aku gitu. Oke. You know the thing with Gen Z yang dibilang sama kebanyakan orang, even the Gen Z themselves, itu adalah you are the voice of your generation. Maksudnya kalian tuh sangat menyuarakan pendapat. Nggak suka dikit langsung menyuarakan lewat sosial media, lewat IG story, lewat X, yeah. Gue udah bisa ngomong X ya. Sebelumnya masih ke bawah Twitter gitu ya. Dan lu sendiri setuju dengan pendapat itu? Bahwa karena kan barusan gue nanya tentang songwriting ya. Dan lu bilang nggak lu nih kalau lagunya nggak ditulis sama lu sendiri gitu. Itu berarti inline nggak? Setuju nggak dengan? Ya ada buktinya, berarti setuju ya. Setuju. Iya setuju. Menurut lo apa sih yang menyebabkan kenapa sekarang nih Gen Z ya especially mungkin yang kelahirannya 2000-an ke atas gitu ya. Kalau bikin lagu tuh lebih, lo ngerasa gak sih kayak lebih banyak yang akhirnya jadi songwriter gitu? Masa sih, aku nggak tahu loh bahkan itu. Lumayan. Oh ya? Dan ketika bikin lagu kayak udah very unique gitu. Nggak tahu, jujur. Maksud aku kan kayak mungkin nggak tahu, entah ada hubungannya entah enggak. Sekarang tuh udah lebih dimudahkan kalau kita mau berkarir sebagai musisi, mau sendiri, maksudnya independen tanpa label. Jadi mungkin lebih apa ya, orang lebih berani nggak ngikutin pasar gitu loh. Orang lebih berani bener-bener kalau independen, mungkin salah satunya ada hubungannya dengan itu ya. So inspirasi lo siapa berarti? Musisi. Lizzie McAlpine, kalau tahu. Lizzie McAlpine, Nicki, Taylor Swift. The Nicole Zevanya. Ya. Terus Tulus, Raisa. Gitu. Oke. Raisa, that's why kayaknya itu kenapa lo akhirnya di Juni sekarang ya. Salah satunya. Oke, tapi waktu pas proses lo berkarya di sosial media kan umum banget ya orang melihat potential, baik itu A&R ataupun mungkin talent scouter ya. Kayaknya gue tebak ada beberapa label yang udah hubungin lo ya. Iya. Why ended up di Juni? Karena ada beberapa label yang, kan aku juga pasti kalau ada yang hubungin, misalnya A&R-nya, aku lihat artis-artis di labelnya. Bukan aku nggak suka, tapi lihat gimana labelnya
maksudnya gimana labelnya memberikan artis itu kebebasan untuk berkarya atau malah mereka mau suruh ikutin pasar atau nggak tahu lah. Tapi maksudnya kurang lebih aku bisa lihat dari artis-artis yang ada. Terus kalau aku lihat ada beberapa label yang menawarkan itu, aku lihat artis yang mantan, yang bekas label itu yang udah keluar itu musiknya beda banget. Misalnya kayak di label itu sangat Nggak apa-apa, nggak usah disebut namanya. iya enggak aku juga nggak mau nyebut. Terus kalau Juni Iya, tapi gue paham. ya kan, aku nggak pandai merangkai kata-kata, tapi kalau Juni waktu itu tuh kayaknya penyanyi yang pop itu cuman Raisa kayaknya waktu itu di Juni gitu loh. Jadi aku kayak wah, nggak, kayaknya diberi ruang yang lebih besar untuk menuangkan idealismenya gitu mungkin ya. Gitu. Memang kalau boleh tahu, by the way, yuk santai aja ya kita ngobrol. By the way, kalau boleh tahu emang idealisme seorang Bernadia Ripka sendiri di musik apa? It doesn't have to be something yang musical. Bisa aja idealisme gue adalah bisa membangun sekolah musik suatu hari misalnya. Bisa aja. Terlalu ini deh. Ya, Coba makanya. kasih contoh yang lebih. Ya maksudnya apapun, idealisme lo apa? Nah, kayak yang aku lihat, yang aku mungkin nggak akan temukan di label-label sebelumnya yang nawarin aku. Nggak tahu ya, ini aku cuman kayak, aduh aku takut ngomongnya kayak. Gimana? Gak apa-apa. If it's a good thing, it's okay. Enggak, maksud Apa aku idealisme? kayak musikalitas aku nggak terlalu tinggi gitu loh, tapi aku punya gimana ya, aku tahu aku pengen jadi apa gitu loh, nggak mau terlalu sama seperti, nggak mau ini dipotong aja please. Nggak bisa jelasinnya. Oke, it's okay. tapi nggak apa-apa. Actually you didn't say anything yang berbahaya, sensitif. Gue menangkap sebagai it's totally okay for someone yang mungkin nggak mengetahui secara detail idealismenya seperti apa. Mungkin kalau tadi pertanyaan gue terlalu berat. Sebenarnya I just wanna know idealisme lo di musik, karena kan tadi you mention it yourself. Lo mencari yang bisa mengikuti idealisme. I just wanna know misalnya contoh, idealisme gue pengen nyanyi yang pokoknya ada di pikiran kepala gue nyanyiin, pokoknya yang terjadi di hidup gue nyanyiin, bisa aja gitu. Tapi kalau emang it's too hard for you, it's okay. I just wanna know the next question is, so sekarang apakah masih kuliah atau lulus? Masih kuliah. Oke, ambil apa? Manajemen, oke. Waktu pas ambil kuliah memang udah berkarir atau belum? Udah, ini aku kebetulan, harusnya kan aku mulai kuliah tahun lalu. Aku mulai tahun lalu tapi aku pindah. Tahun lalu tuh aku udah kuliah, terus pindah jadi manajemen. Waktu itu aku tuh udah ngambil jurusan yang menurut aku kurang. Apa tuh? Film. Oke. Terus aku enjoy, aku suka. Di mana? UMN. Oh. Terus semester 2 rasanya kayak cukup berat karena banyak praktek kan, udah bikin kelompok-kelompok untuk bikin production house gitu loh. Iya. Dan wah, aku lihat teman aku yang sampai sekarang masih di situ nggak tidur berhari-hari, kayak aduh enggak lagi. Kayaknya aku nggak siap ya. itu. Kayaknya enggak ya. dengan aku yang lebih ingin fokus di karir juga gitu. Oke. Berarti manajemen di kuliah yang sama, di kampus yang sama sekarang? Enggak. Oh enggak. Dan waktu pas ngambil manajemen emang karena ada pikiran mau di bidang itu suatu hari kepake, atau yang penting biar loadnya lebih dikit aja? Enggak. Ini fun fact, aku tuh selalu kayak dari dulu kalau aku nanya orang terus mereka bilang jurusannya manajemen waktu aku masih sekolah ya, terus oh jurusan apa itu kayak terus mama aku kan kayak nggak boleh, itu terlalu jurusan yang nggak spesifik sama sekali gitu. Iya. So, kayak kemakan omongan. Tapi actually ketika udah dijalanin udah setahun, berarti udah lewat setahun? Belum. Oh belum. 6 bulan. Apakah
setidak spesifik itu atau enggak justru? Atau malah fun your first 6 months? Fun karena belum berat ya. Tapi kayaknya I don't know ya, aku juga gak ngambil manajemen dulu. Harusnya gak terlalu berat sih. Nggak terlalu berat. Harusnya. Dan pasti kepake nggak sih kalau Iya, nggak tahu ya. exactly. Ini juga yang sering gue dengerin dari beberapa teman-teman yang kuliah manajemen ya. Meskipun misalnya mungkin gak sebagian besar kepake, tapi tetap terpakai. Terutama mungkin dalam mindset menjalankan, misalnya dia doing business, ya berbisnis, atau kalau kerja dalam tim dia tahu manajemen tim gitu, misalnya katanya. Nah ngomongin bisnis sendiri nih, kan sekarang kan banyak nih ya musisi yang juga menjadi sebenarnya quote to quote entrepreneur lah buat dia sendiri. Minimal jual merchandise, minimal mikirin tournya mau kayak apa gitu. Lu sendiri memang ada vision ke sana nggak untuk ya for now ya, atau mungkin nanti gitu nyiapin entrepreneur side of you? Ada lah pasti, tapi kan untuk sekarang aku di dalam label, terus ya kan udah diurusin semuanya. Oh udah diurusin. Tapi di luar ini ada sempat kepikiran nggak pengen side project lo apa di luar musik ya, secara entrepreneur? Belum lagi. Mungkin ada tapi ya udah apa kepikiran terus excited terus pengen bikin, terus lama-lama nggak usah deh gitu, kayak cuman sementara gitu aja sih. Oke. Dan gue sebenarnya tertarik untuk tahu lebih mengenai, lu tahu ada beberapa musisi yang saudara gitu ya, brothers and sisters gitu, kayak yang gue tahu sih Hanson, agak weird sih. Terus ada The Muffets. Nah, lu sendiri kan juga sebenarnya lumayan. Gua di Indo Musik Room tahu lu pertama tuh karena sama kakak ya, Celine Nadia. Iya. Tadinya gua kira tuh kembar. Enggak. Jujur aja emang agak mirip ya. Maksudnya buat gua sampai bener-bener ngirain tuh kembar gitu loh. Gua kira emang, apalagi namanya dua digabungin gitu loh. Gua pikir emang duo kembar yang lagi. Ya mirip kakak adik gitu. Iya, I know. Dan titik akhirnya lu jadi solo kenapa? Karena kakakku merasa musik itu hobi gitu. Oh, oke. Dia waktu itu sempat kita ditawarin beberapa label tuh berdua. Okay. Tapi dia selalu nggak mau. Aku nggak mau diatur-atur. Aku mau musik itu jadi sesuatu yang menyenangkan, bukan jadi beban gitu loh. Oh wow. Jadi dia sekarang fokus pendidikan. Dia tetap nyanyi, ngisi acara kampus gitu. Tapi untuk menjadikan musik ini sebagai pekerjaan gitu enggak, dia bilang. Lu sedih gak waktu pas pertama first days or first weeks waktu tidak barengan lagi, tapi lu udah lanjut di sendiri gitu, sedih gak? Lebih ke sedih karena mikirin dia sih, kayak ini bener-bener yang dia mau nggak ya, atau emang dia kadang-kadang semoga dia nggak lihat, tapi kadang-kadang dia bilang dia pengen jadi musisi gitu, tapi kayak dia ngerasa keinginan dia nggak sebesar itu gitu loh, nggak sampai dia mau mengorbankan banyak hal untuk jadi musisi gitu loh. Oh, oke. Semoga mengerti ya, aku belibet kalau ngomong. No, totally okay. Dan soalnya kayaknya bukan sebentar juga ya, udah melewati barengan duo itu di sosial media ya. Udah lumayan berseliweran, bahkan udah ngerilis single ya. Ngerilis album kita udah ngerilis album. Yes. Bahkan. Dan finally tiba-tiba boom, satu keluar sendiri gitu. Sebenarnya menurut lo yang paling sedih siapa dari antara berdua? Enggak ada yang sedih ya. Karena kita bukan disband gitu loh. Kan kita kakak adik gitu. Kapan aja ntar kalau aku misalnya aku udah selesai sama label aku yang sekarang, mungkin enggak, maksudnya nanti pasti beberapa tahun lagi kayak. Iya, betul aman. Enggak. Bener. Serba salah. Enggak. Aku enggak tahu. Aman. Aku enggak tahu gitu. Oke. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan comeback. Iya. Siap. Belum tentu juga tapi belum tentu juga. Gimana?
Belum tentu comeback. Belum tentu comeback. Tapi ada kemungkinan Ada comeback. kemungkinan. Iya. Lu tapi kalau di compare ya, nyaman waktu pas nyanyi berdua atau sendiri? Nggak bisa kayak gitu lagi karena kalau nyanyi berdua tuh enaknya nggak deg-degan sendiri gitu loh. Terus Oke. saling bantu aja, kalau dia part aku lupa part ini dia yang gitu. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu lah. Bisa kayak terus kayak dia ngisi gitu. Terus misalnya kita lagi proses rekaman, terus enggak deh, kayaknya bagian ini aku nggak nyampe deh, kamu aja deh gitu. Oh wow. Kalau sendiri kan ya. nggak bisa, aku semuanya aku harus melakukan sendiri gitu. Cuman kalau sendiri enaknya, yang aku sebel adalah kalau berdua itu hari rekaman, kan aku yang bikin lagunya. Kakak aku tuh hari rekaman belum hafal lagunya, belum tahu nada-nadanya gimana. Jadi kayak aku pas sendiri enaknya ya udah aku menguasai lagunya gitu. Iya. Sebel gitu kadang-kadang gitu. Dan untuk dari EP sendiri judulnya Terlintas. Yes, terlintas. Tentang apa sih? Tentang hal-hal yang terlintas di kepala sebelum aku tidur harusnya. Pertanyaan-pertanyaan tak terjawab. Ya, ketakutan-ketakutan yang muncul di malam hari gitu. Oh. Dan ini mungkin yang paling gue penasaran dari setiap songwriter ya. Menurut gue nih songwriting skills itu tuh not something yang kayak kita pelajarin di sekolah. Misalnya guru ngajarin 5 ditambah 5 sama dengan 10. Terus semua orang bisa melakukan 5 ditambah 5 sampai tua gitu ya. Songwriting itu sometimes kayak lu simply banyak dengerin lagu, tiba-tiba lu jadi bisa bikin lagu. Yes. Nah lu metode lu apa? Sampai Apakah nulis di note terus habis itu lu humming gitu? Apa sih metode songwriting lo sebelum masuk dapur rekaman ya? pertama kali banget. Terlintas kan? Nah setelah terlintas apa nih step 1? Terus aku kayaknya aku lupa gimana, tapi kayaknya aku langsung rekam, maksudnya di voice note gitu. Oke. Aku biasanya udah tahu aku mau bikin liriknya seperti apa gitu loh. Terus aku tinggal cari-cari nadanya. Lyrics first or? Lirik. Oh, oke, you're the lyrics person. Iya. Oke, berarti lyrics, music juga lo yang find the chords and everything. Iya, tapi sama produsernya disempurnakan gitu. Oke. Berarti kalau dari genre musik lo yang sekarang nih, ini safe space lo atau sebenarnya ada nih genre yang sebenarnya lo suka, siapa tahu emo gitu dalamnya Enggak. atau ini emang ini yang lu banget untungnya aku mulainya langsung dengan sesuatu yang aku suka ya gitu. Oke. Berarti for now the genre yang sekarang ada di EP lu ini memang yang lu banget nih. Iya, seperti musik-musik yang biasa akan aku dengarkan gitu loh. Oke. Jadi memang basically lu ngedengerin lagu yang lu suka dan lu berusaha untuk incorporate apa yang lo suka ke dalam musik lo gitu. Kan pasti kalau pas workshop sama produser, referensi kamu mau kayak gimana, referensi kamu apa, pengennya kayak gimana gitu kan. Terus musik yang aku dengerin kayak gini ya pasti referensi aku kayak gini gitu. Nah, lagu yang paling diminati salah satunya 1 bulan. Iya. Apa sih proses bikin lirik dalam lagu itu? Kayak gimana? Proses bikin liriknya kayak gimana? Kayaknya bener-bener emang ngalir aja tiba-tiba jadi. Ngalir. Oh wow. Lagu ini itu lagu yang aku bikinnya paling cepat di mini albumnya. Oke. How fast is cepet? Kurang dari sehari. Oke. Kayak tiba-tiba aja. Aku udah mikir liriknya nih kayak gini. Udah masukin, tinggal kayak sambil humming gitu. Terus kayak nemu satu kalimat langsung rekam gitu. Oke. Berarti so many voice notes di HP lu yang belum Banyak terilis. banget. Parah.
Tapi ya semuanya nggak lengkap gitu loh, lagu-lagunya cuman Iya. sepenggal. Lu pernah bikinin lagu buat orang tapi? Enggak, belum, Oke. nggak berani. Seriously kenapa? Ya, nggak tahu, karena aku salah satu alasan juga aku nggak pernah nulis sama orang lain karena pas proses nulis, kalau misalnya orang itu berani kasih tahu idenya dia gitu, aku nggak berani karena kalau yang mentah banget keluar dari mulut aku tuh aku takut gitu loh, orang jelek gitu. Jadi Oke. Dan banyak nih yang ngerasa lagu lo nih mewakili perasaan. oke. Seperti yang tadi gue bilang, Gen Z the voice of their generation. Dan menurut gue lo termasuk sukses dalam menjadi sosok yang menyuarakan generasi lo nih, kegalauan mereka. Jadi gini, lo nyadar gak sih kalau nowadays tuh ya orang bahkan bisa menyuarakan apapun lewat sharing penggalan lirik ke sosial media. Karena menurut mereka itu udah disuarakan orang lain yang lebih terkenal. Nah lu kan termasuk sekarang di agent nih, di agent in that area gitu. Menurut lo itu beban atau malah lo happy? Happy lah. Happy? Ada beban lah pasti, karena pasti kan orang menaruh ekspektasi ya habis itu. Habis aku rilis satu lagu yang mewakili perasaan mereka akan expect akan begitu terus kan. Iya. Tapi happy lah. Aku juga tipe orang yang suka ngada-ngadain lewat lirik gitu. Oh iya, okay. Jadi kayak, sekarang lirik aku yang dipakai menyenangkan ya gitu. Dan lu kalau misalnya ngelihat waktu pas dulu gitu ya, menurut lo mudah gak sih buat orang-orang yang kayak lo gitu, yang misalnya sekarang masih berjuang di bedroom musicians, mereka upload konten sosial media. If you look at yourself back then, menurut lo perjuangan lo tuh just jujur aja sama gue, menurut lo pribadi perjuangan lo mudah apa susah? Menurut lo? It's okay if it's easy, it's okay. Kok menurut aku mudah ya, karena agak effortless gitu ya? Terjadi aja karena selama itu aku merasa aku berusaha tapi I have been doing what I like gitu loh. Jadi nggak ada beban gitu. Dengan ya, termasuk yang aku bentuk duo, itu kan juga kita nggak fokus di situ, kita sekolah seperti anak remaja pada umumnya, kita sekolah ya udah sambil rekaman, udah rekaman juga kita juga jarang-jarang gitu. Bukan sesuatu yang ini harus jadi, enggak, terjadi aja gitu. Untungnya bersyukur banyak yang ternyata relate sama lagunya, suka sama lagunya, ya udah itu bonus gitu loh. Tapi I was just doing what I like gitu. Okay, I think that's a very good point. Dan kalau memang lu ada sekalimat dua kalimat semangat gak buat misalnya ada, gue percaya influencer, content creator, and then ketika mereka evolve menjadi musician like you gitu ya, kan pasti akan meninggalkan pelan-pelan atau mungkin entirely meninggalkan dunia cover. Nah, sementara pasti masih banyak nih yang setiap malamnya terlintas di kepala mereka gitu loh, untuk menjadi seperti lo. Apa sih kalimat semangat dari seorang Bernadya Ripka buat anak-anak yang mungkin sekarang ya kayak lu waktu dulu gitu loh, tapi masih cuma ngawang-ngawang. Aku ya just keep doing apa yang kamu suka untuk lakukan, dan nanti waktumu akan datang gitu loh, menurut aku ya, kayak gitu. Timeline orang kan beda-beda ya. Gak bisa dipaksain ya. Iya. Kalau emang udah waktunya, tiba-tiba aja misalnya nanti mereka kepikiran satu lagu, mereka rilis dan lagunya ternyata diterima banyak orang, gak ada yang tahu gitu. Ya udah. Yeah. Just keep doing apa yang kalian enjoy gitu, menurut aku ya. Dan dari next setelah EP ini ada plan apa lagi? Ya, semua orang harus
naik level ya. Okay, what Aku is the next level for you? pasti LP ya, pasti album ya, yang Okay. lebih panjang, tapi bertahap. Tahun depan mungkin baru akan dieksekusi gitu. Oke. Dan itu kan dari berkarya ya. Kalau dari stages, lo the type of studio musicians or stage musicians? Kedua-duanya lagi. Atau dua-duanya? Ngecek dulu gitu. Enggak, apa yang aku lebih Iya. enjoy gitu. Kan ada yang misalnya mungkin nggak sampai 90-10 ya, mungkin 60-40. Gue lebih suka di studio, emang bener-bener crafting music, and then ya udahlah gue memenuhi demand panggilan panggung gitu. Atau yang aduh gue mau bikin cuma buat bikin aja lah, tapi sebenarnya Manggung gila itu banget gue di panggung. 50-50. Berarti memang lu suka di panggung tapi lu juga suka di studio gitu ya. Tepatnya aku nggak terlalu suka di panggung dan nggak terlalu suka di studio. Nggak. Oke. Dua-duanya Kenapa begitu? beban gitu loh. Kalau studio tuh nggak tahu, aku merasa kalau nyanyi untuk direkam, studio itu kan oke, aku suka proses pembuatan dan lain-lain. Tapi kalau udah mulai rekamannya itu aku benci banget karena kan itu pitchy dikit ngulang. Aku nggak. Itu menurut aku itu bikin Ini stres. sebuah clue nih. Pitchy dikit ngulang. Aku stres banget kan kalau kayak Anda gitu. tidak auto-tune ya? Nggak tahu itu. Tidak nggak. menggunakan Melodyne? Tapi kan kalau bisa kan seminimal mungkin Seminimal kan. mungkin. Oke. Cuman Terus lo cara lo mengatasi katakanlah itu stres ya? Ngatasinnya apa? nggak ada nggak sih, dijalanin aja. Ya udah kayak harus kayak gitu, terus mau gimana lagi? Kalau ada cara lain aku mungkin Siapa tahu minum kopi. enggak, aku nggak bisa lagi. Berarti benar-benar ya udah gitu. Ya misalnya, udah terima, ulang terus aja sampai malam gitu. Nah itu kan stres di studio. Stres di panggung? Kalau di panggung kan nggak bisa ngulang kalau salah. Oh, Kalau jadi fals. it's all about mistakes ya? Iya, itu yang bikin stres. Terus kalau di panggung tuh aku sangat susah untuk apa ya? Kan antara lagu ke lagu ada bridging, pasti kan ada kayak ngomong Oh, itu. you're not the people pleaser type. Gak gitu juga ya, gimana ya? Aku tuh selalu kan orang-orang tuh akan expect ngomong itu yang kayak Gimana "Halo, teman-teman? gitu kan, yang Gimana kayak teman-teman malam ini siapa yang lagi putus cinta? dan gitu selalu dua arah kan harusnya. Iya. Apa? Siapa? Hah? Gitu Iya ya. kan. Gitu ya. Dan apalagi mamaku kalau lihat aku manggung, dia kan suka tuh yang bener-bener entertaining gitu kan, yang kayak heboh, terus apa? Ya yang sebelah kanan sana ya gitu ya. Iya, kayak public speakingnya bagus. Sedangkan aku tuh kayak kalau di panggung aku cuman halo, aku biar Nadia, nih, terus aku ketawa-ketawa, ngomong dikit ketawa gitu. Mamaku benci banget. Wait. Your mama selalu ada di setiap lu manggung. Enggak, tapi dia selalu lihat dari story orang. Tapi papa aku lebih enggak kok, lebih oke, itu Dan soal kamu. ketika mama lihat dari story, mama langsung, kamu kenapa chat gitu? Enggak. Paling kalau kita ketemu terus, ya kamu harus ini loh bagus, nunjukin kayak musisi lain, ini bagus nih, dia Di-compare. pinter. Ya di compare. Enggak, tapi terus aku kan bilang, Ma, enggak semua harus kayak gitu. Oke, Tuh. sorry gitu. Iya. Oh, she said sorry. Iya. Oh, oke, that's a good thing to know. Gue pikir lu kayak typical Asian parents kid yang kamu kalau nggak dapet A+ nggak usah pulang gitu, enggak ya? Enggak, aku selalu, dia akhirnya mengakui, dia mengakui aku benar karena aku bilang, aku lebih banyak lihat orang manggung daripada mama. Terus dia kayak, oh iya, gak bisa ngelawan kalau itu. Itu breaking point-nya ya. Berarti, oh iya oke, mama lebih nggak berpengalaman dibanding kamu gitu ya. Tapi emang di keluarga ada yang di music sebelumnya? Enggak, No? gak ada. Mama di? Mama itu, dia tuh pinter public speaking karena dulu tuh dia sulap gitu. Wow. Iya. What Opa aku kind of- magician. Wow. Iya dulu. Show me some magic.
Nggak bisa aku ya. Opa aku tuh dulu salah satu, kan dulu jarang kan pesulap gitu. Coba hilangin tangan gue. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku nggak bisa. I'm a Hilangin musician. iPad-nya. Nggak bisa. Bisa. Kalau gitu munculin 1 juta. Atau gue tahu. Gue minta sulap yang paling gampang. Nggak bisa. Pinjam dulu 100. Nggak punya lagi. Oke. Jadi bokap magician. Nggak. Opa aku. Terus Sorry ya. Opa magician. magician. Magician yang perform dengan. Iya, yang perform yang terus mama aku dulu asistennya. Gitu, yang kayak gitu-gitu. Asistennya yang kayak mama aku masuk box terus dipotong-potong misalnya kayak yang kayak gitu. Yang kayak kotaknya bisa digeser, kayak yang Tiba-tiba ada burung, tiba-tiba ada kelinci. Iya. Oh wow. Gitu. Kamu juga pernah jadi asisten? Enggak, tapi mamaku beberapa kali ngajarin sulap yang gampang-gampang, tapi harus ada alatnya gitu loh. Ada sulap yang bisa dipraktikkan dengan alat yang ada di meja ini sekarang? Dude, aku kurang latihan lagi, nggak bisa. Itu mamaku kan kalau acara keluarga ngambil tisu terus dimasukin ke mulut. Oh iya. Iya, kayak keluar dari acara mana? keluarga. Gitu. Apa? Acara keluarga. Iya, biasa mamaku yang lagi makan hahaha tiba-tiba out gitu. Enggak kayak masuk mata misalnya. Oh, masuk mata. Terus keluarin dari telinga terus kayak, gitu. Kayak gitu. Heeh. Anjir, your mom must be really fun at parties sih. Ya, kayak life of the party gitu loh. Oh iya. Mungkin ya. Jadi dia expect aku bisa ngomong tuh sebagus dia dan aku bisa menghibur dia gitu. Oke, tapi saudara berdua doang sama Berempat. Oh, berempat. Ada yang nurunin jadi magician juga? Enggak. Nggak ada. Hal itu kan udah cukup, udah nggak ada yang ini nggak sih? Kalau kan dulu ulang tahun kalau dia tahun 80-an 90-an mungkin ya. Itu kan manggil pesulap. Sekarang udah enggak sih? Gue nggak tahu karena kalau lihat dari acara sih, ya acara magic show juga udah kalau di lokal ya. Kan dulu kan ada ajang pencarian bakat magic ya, Iya. yang si Deddy Dulu Corbuzier bikin. Om aku juga pesulap. Om aku ikut yang gitu-gitu. Ya. Oh jadi your mom, your opa, your om pesulap. Anjir, menurut gue tuh lo bisa jadiin selling points ya. Pesulap. Maksudnya misalnya, hai guys, aku Bernadia, gitu tiba-tiba ada burung gitu kan. Iya, nanti aku belajar. Sumpah itu apalagi kayak misalnya 1 bulan gitu kan. 1 bulan tuh liriknya about apa? Coba the most favorite part of the lyrics. Aku sih suka bagian belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Oke, misalnya sisa wangiku di bajumu, keluarin kolon gitu. Keluarin parfum tapi kayak out of nothing gitu loh. Guys coba deh lihat ngomong penonton, lihat ini ada apa? Gitu tiba-tiba ada. Sumpah, itu brand masuk, brand parfumnya masuk. Thank you loh, ini sangat melihat dari sisi bisnis ya. Of course, I'm a businessman. Iya. I should look from that perspective. Karena kemarin gue ngeliat nih jujur aja, kemarin gue dari Pesta Pora kalau nggak salah, apa Sinkro, gue lupa di antara 2 event itu yang terakhir. Ariel tampil Noah, tapi bawa nama Peter Pan gitu ya. Pakai kaosnya Gosen. kaosnya Gosen. Dan lo bayangin ya, kaos putih polos kayak begini gitu, tapi ada Gosen. Dan dia nyanyi dengan majesticnya Ariel ya. Iya. Wah, lagu-lagu Peter Pan lah. Di atas normal, mimpi yang sempurna gitu ya. Dan semua orang lihatnya apa ya, Gosen anjir. Anjing Gosen. Nah menurut gue tuh ya? iya itu tapi dia ya. Nah lu bisa, gue sangat suka dengan sulap. Karena menurut gue sulap itu seharusnya tinggi derajatnya. Iya. Seharusnya. Apalagi kalau kita bicara kiblat dari Europe ya. Cuma memang di sini unfortunately sulap itu enggak ya. Masuknya ke acara-acara di ulta anak-anak di KFC, ulta. Ya tapi for me sulap is very high. Apa ya? Salah satunya dulu om aku pernah salah satu yang bikin, nggak tahu ya dia tim kreatifnya atau apa, dia juga bikin yang acara di TV yang breaking the magic, apa yang trik, kalau di luar negeri orang lihat, orang tahu, oke, mereka tetap walaupun sulap itu orang sulap kayak gitu depan mereka tetap menghargai, tapi di sini ternyata beda gitu loh. Begitu mereka tahu, gitu kayak, udah tahu gitu. Gak, jadi pesulap tuh kurang
Dia langsung kayaknya diiniin sama para pesulap kayak, kenapa kamu bocorin apa triknya gitu loh, jangan gitu. Jadi emang di Indonesia tuh orang kurang apa ya, Tapi menerima gitu. you personally sebagai seorang yang uh, keturunan lu magician gitu ya, pesulap gitu ya. Lo sendiri suka dengan magic show? Lihat dulu kan bukan mau ya, kayak jadinya Tapi suka nggak personally? suka lah. Menghibur dan keren gitu kan. Siapa nggak keren main sulap itu pasti keren, mau sesimpel apapun sulapnya ya. Keren gitu. Iya, menurut gue that's the point. Mau sesimpel apapun sulapnya, magic is magic. Dan menurut gue the thing with magic show is the thing with magician ya, pesulap ya. Basically they do it for entertaining people. Nah, maybe this is my last question for you ya. Do you do music for entertaining people atau lebih kayak pengen nyuarain suara lo aja? Kalau sekarang jadinya buat entertaining people. Ternyata What? menyenangkan Okay. orang lain itu ternyata menyenangkan gitu. Menyenangkan orang lain ternyata menyenangkan. Oh wow. Kan awalnya pasti aku bikin lirik yang itu bentuk apa frustasiku karena nggak bisa menyampaikannya dengan kata-kata gitu kan. Pasti aku bikin musik, terus ternyata orang lain dengar, terus mereka kirim, pas itu aku rilis 1 bulan banyak yang kirim nangis. Ternyata menyenangkan ya kalau lagu itu bisa jadi temen buat orang lain gitu, apalagi yang kita tulis gitu, berarti sampai gitu kan. Jadi Iya. Oh wow. Ini for me ketika orang bisa bilang bahwa dia senang menyenangkan orang lain, itu level maturity lah. Ada maturity dalam berkarya. Meskipun you relatively so young ya. Ya moga-moga karir seorang Bernadia selalu bisa diatasi. amin. Karena kalau if I wish you to selalu lancar ya, maybe someday you will find no challenge at all. Gitu. Iya. Mungkin you still need challenges, tapi mungkin selalu bisa lo atasi. Ya, I'll see you on top. Yes, terima kasih. Thank you Bernadia terima for kasih. sharing your music, yourself, and I'm really glad to know your magician background. Gue bakal nunggu someday lu bener-bener mempraktekkan itu karena Iya. nggak semua orang punya legacy yang diturunkan seperti di keluarga lu. Apalagi kayak nyokap lu tadi lu bilang bisa-bisanya yang kayak ngilangin tisu terus keluarin dari mana. I mean ya nggak semua keluarga kayaknya sih. Kita bikin survei di Jakarta aja juga kayaknya nggak banyak. Lu bikin story aja nanya, siapa di sini yang nyokapnya bisa ngilangin tisu saat ngumpul keluarga? Kayaknya cuma 1 kali. Mungkin lu jawab sendiri gitu. But anyway, congrats for the EP and kasih. for the next. Ya semoga dari panggung ke panggung bisa menjadikan lu semakin. Oh iya, by the way, ada paling dekat akan ada acara apa? Ada Jumat ini terus apa? Jumat ini. Kalau festival ada ini ya, Joyland paling dekat. Oh Joyland, oke. Good luck, Terima semoga lancar kasih. semua. Thank you for coming. Terima kasih. Bye-bye.